Oke, karena banyak banget dari kalian yang bener-bener kayak request ke aku untuk ceritain gimana paranormal experience aku yang aku pernah ceritain secara singkat di Instastory aku, which is di Clarin Clay. Untuk video kali ini kayaknya aku bakal ceritain tentang lucid dream pertama aku yang menurut aku nih serem banget. Karena ya gitu, serem banget. Jadi gini, ceritanya gini. Let's start. Jadi waktu itu aku lagi tidur. Aku emang malamnya itu agak-agak susah tidur. Entah kenapa saat itu aku lagi susah tidur banget beberapa hari terakhir saat itu. Terus itu aku baru ketidur sekitar jam 3 mungkin. Aku juga lupa jam berapa. Pokoknya seingat aku ya, aku tuh kalau misalnya susah tidur baru bisa tidur tuh around jam 3 atau 4. Itu aku baru bisa tidur. Dan saat itu aku tidur, pertama aku mimpi kayak biasa aja mimpinya yang tau gak sih kalian yang mimpi kaget-kaget gitu tau kan. Terus dari situ tuh kayak aku ngerasa adrenalin aku tuh mulai kayak menggebu-gebu gitu loh gara-gara mimpi aku yang jeduk-jeduk gitu. And then aku tidur lagi, di sini mulai mimpinya. Aku mimpi aku lagi jalan-jalan, aku pergi ke satu tempat yang aku kenal tempat itu, which is di Karawaci. Di Karawaci, di kosan tempat Derry tinggal. Tempat Derry tinggal, tapi rumahnya ini tuh bukan yang tempat Derry, tapi tuh tempat cici aku dulu. Jadi dulu tuh cici aku juga ngekosnya tuh di daerah yang sama kayak Derry tinggal sekarang, cuman beda blok, beda nomor rumah gitulah. Dan tiap rumah tuh modelnya mirip-mirip, cuman kayak ada 3 macam, mungkin kalau yang hook beda, kalau di tengah beda gitu kan. Dan ini tuh bener-bener tempatnya aku ngerasa, oh ini tempat cici gue dulu gitu. Terus aku masuk ke tempat itu, posisi aku di mimpi itu tuh aku lagi cari tempat untuk aku ngekos, aku untuk tinggal gitu. And then saat aku masuk, di situ ada satu kayak penjaganya gitu, tapi tempatnya benar-benar yang kayak gelap, yang gimana ya, di mimpi aku tuh bener-bener serem gimana gitu lah. Terus aku mulai gak enak kan. Dan saat itu aku tidur tuh kayak sadar nggak sadar gitu, kayak aku tahu aku tidur tapi aku masih mimpi gitu. Aku masih mimpi tapi aku ngerasa aku tidur gitu. Gimana sih? Aku susah jelasinnya. Terus di situ ada satu penjaga kayak semacam pemilik kosannya gitu, cowok, bapak-bapak, udah agak tua. Terus aku tanya ke dia, ini tempatnya gimana? Aku tanya-tanya macam-macam gitu. Terus kayak dia ngomong, saat dia ngomong itu aku kedenger jelas di kuping aku. Entah kayak bener-bener berasa dia tuh lagi ngomong kayak, tau gak sih, kalian pernah gak sih kayak kalian tidur, kalian mimpi tapi kalian kayak sadar gitu, gimana sih gitu deh. Pokoknya kayak dia kedenger jelas dia ngomong di kuping kanan aku. Kayak dia ngomong gini, di sini nggak ada orang, di tempat ini sama sekali nggak ada orang, cuman kalau malam-malam di sana suka ada cewek yang nungguin. Dia ngomong kayak gitu. Dia itu nunjuk di sana itu tuh, jadi di dalam rumah kosan itu di belakang tuh kayak ada satu petak taman kecil, mungkin kayak 1 x 2 meter doang, yang cuman rumput-rumput yang nggak kerawat gitu lah, kayak rumput liar gitu. Terus aku ngeliat tempatnya, oh oke, aku kayak gitu doang. Gak lama pas dia pergi, aku kayak ngadep ke sana. Pas aku balik ke sana, ada satu cewek berdiri dengan baju putihnya dia. Aku nggak gitu inget, pokoknya aku lihat putih. Ya aku lihat putih bajunya. Terus aku sempat ngomong, kamu yang nunggu di sini ya? Aku ngomong kayak gitu, kamu yang nunggu di sini ya? Terus dia bilang, dia kayak ada suara, gitu kayak, tapi kayak gimana ya, suaranya kayak agak tinggi melengking, tapi kayak aku dengar suara itu, literally dengar di kuping aku kayak gitu, kayak agak mendesah sedikit gitu, kayak gitu. And then aku bilang, aku kayak entah aku nggak ngomong apa-apa, tapi aku merasa kayak aku ngobrol sama itu perempuan itu kan. Aku kayak ngobrol sama dia. Gak lama dia makin deket, aku agak mundur sedikit pas itu, kayak mundur. Di situ aku mulai ngerasa banget tidur aku mulai nggak tenang. Aku mulai berasa gerah, yang tidur gerah gitu, kalian tau kan, yang berasa keringetan dalam badan gitu.
Aku mulai merasa gerah, nggak lama dia mulai deket, and then dia pluk pas di depan mukaku, dan di situ aku melek. Saat aku melek guys, di situ ada mukanya. Dia di depan aku, dia di atas aku. Aku inget banget mukanya itu kayak gimana. Dia cewek, rambutnya berantakan, bener-bener kayak kalian tau ijuk yang udah nggak kepake 3 tahun, nah segitu. Bener-bener berantakan, mukanya agak hancur sedikit, dan dia teriak yang kayak gini teriaknya nih, gitu. Dan kedengeran banget di kuping kiri aku. Bener-bener dia teriak, dan aku cuman diem. Aku liatin dia, dia teriak kayak dia bener-bener yang liat di depan muka aku, terus dia kayak gitu, kayak di depan, literally di depan muka aku dia kayak teriak gitu. By the way, maaf aku harus munculin gambar ini, tapi mukanya mirip banget sama ini. Ya, kayak gitu. Sorry ya, cuma sedetik aja kok, kurang kok. Mukanya mirip banget sama itu, dia bener-bener kayak nyata banget teriakin aku. Aku langsung aku nggak bisa ngomong saat itu, aku sama sekali nggak bisa ngomong. I don't know why. Aku dalam hati bener-bener kayak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku 3 kali ngomong kayak gitu, nggak lama kayak aku kedip, terus kayak hilang. Aku ngeliat kamar aku kayak masih kayak blur yang nggak jelas gitu. Pokoknya masih aneh banget. Mungkin itu gara-gara aku gimana ya kalian tau lah, kalau habis ketindihan pasti nggak enak perasaannya. Itu bener-bener gak enak banget perasaannya. Dan aku inget sama muka perempuan itu sampai seminggu, kurang lebih seminggu aku nggak bisa lupain sama sekali. Tapi sekarang aku, kalau dibilang sekarang inget atau enggak, ya aku inget kalau aku ngeliat gambarnya tadi, ya mukanya semacam itu. Cuman kalau exactly seperti apa mukanya, aku lupa. Dan ya, itulah paranormal experience aku yang pertama dari lucid dream aku. Buat aku itu udah serem banget, bener-bener serem banget, karena aku ngerasa dia bener-bener showed up di depan muka aku, dan aku ngeliat jelas kayak gimana mukanya, gimana dia teriak di kuping kiri aku, segala macam. Ya, kayak gitu aja sih. As simple as that sih sebenarnya. Sebenarnya ada satu lagi cerita lucid dream aku, cuma mungkin aku akan ceritain di video setelah ini, karena jujur aja sekarang aku udah deg-degan banget. Aku nggak sanggup ceritain satu lagi. Aku bener-bener deg-degan parah. Oke, makasih yang udah nonton. Ciao.